Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video yaitu laporan akhir PKM jarak jauh untuk mata pelajaran komunikasi bisnis dalam Prodi Bisnis Daring dan Pemasaran di SMK 51 Jakarta. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, pastinya setiap kali materi adanya tujuan belajar. Untuk komunikasi bisnis ini ada 6 tujuan belajar. Yang pertama itu ada mengidentifikasi komunikasi bisnis, yang kedua mengklasifikasi tujuan dan manfaat komunikasi bisnis, yang ketiga menguraikan unsur-unsur komunikasi bisnis, yang keempat membandingkan komunikasi bisnis, yang kelima melakukan komunikasi verbal dan nonverbal, dan yang keenam menggunakan etika dalam berkomunikasi bisnis. Dan untuk materi ajar pada hari ini, kita akan membahas tentang pengertian komunikasi bisnis, tujuan, unsur-unsur, jenis-jenis, dan bentuk komunikasi bisnis. Kita masuk ke materi. Untuk yang pertama, kita perlu tahu apa sih arti dari komunikasi. Jadi komunikasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication, dan dari bahasa Latin itu communicatus, yang mempunyai arti berbagi atau menjadi milik bersama. Dan intinya adalah komunikasi itu sebuah proses penyampaian informasi yang berupa pesan, ide, ataupun gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Dan yang kedua, untuk pengertian bisnis itu sendiri, itu mengembangkan dari kata busy yang berarti sibuk. Jadi dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat, bisnis itu merupakan organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Dan di sini ada pengertian komunikasi bisnis, yaitu komunikasi yang digunakan untuk membangun hubungan antar perusahaan dalam dunia bisnis. Dan di sini pastinya ada tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis itu ada 3, yaitu informatif, persuasif, dan kolaboratif. Dan komunikasi bisnis itu sendiri digolongkan menjadi 2 tujuan umum, menjadi 2 gitu. 1 tujuan umum dan tujuan khusus. Jadi tujuan umum itu mendukung tujuan bisnis supaya lebih efektif dan efisien, sedangkan untuk tujuan khususnya itu menciptakan interaksi hubungan antara perusahaan dengan konsumen, pemerintah, sesama dunia usaha, serta dengan lingkungan agar tercipta hubungan baik yang dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis. Yang kedua itu ada manfaat komunikasi, yaitu ada manfaat internal. Jadi manfaat internal ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mempromosikan suatu jenjang karir eksekutif supaya proses komunikasinya itu berjalan dengan baik. Dan ini ada 8 cara ataupun manfaat dari internal ini sendiri gitu. Ada 8, yaitu kemampuan manajemen, terus memiliki ambisi untuk maju, kepercayaan dirinya, kemampuan bekerja keras, dan lain-lain. Adapun manfaat eksternalnya pun yaitu menjalin komunikasi bisnis yang baik dengan pihak ketiga, dan itu akan berdampak positif dengan keberhasilan bisnis dan upaya membangun citra perusahaan di mata masyarakat. Ini ada unsur-unsur komunikasi bisnis. Di sini ada 7, ada sumber, ada pesan, ada media, penerima, efek, umpan balik, dan lingkungan. Dan ini ada ruang lingkup komunikasi bisnis, yaitu kayak meliputi beberapa pertanyaan, seperti siapa yang menerima pesan, pesan yang berperan sebagai komunikasi, terus pengeluaran dalam pembuatan produk baru, cara pesan ketika disampaikan itu seperti apa, terus tindakan penerima yang diinginkan itu kayak gimana, terus kontrol terhadap proses terjadinya komunikasi dan pencapaian ketetapan hingga akhirnya, hasil akhir maksudnya. Ini ada jenis-jenis komunikasi, yaitu menurut penyampaian itu ada 2, ada lisan dan tertulis. Terus menurut perilakunya itu ada 3, ada formal, informal, dan non-informal. Lalu ada menurut ruang lingkupnya itu ada internal dan eksternal juga. Lalu menurut aliran informasinya itu komunikasi satu arah atau simplex, 2 arah, komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, dan komunikasi ke samping.
Dan menurut jaringan kerja itu ada jaringan kerja rantai, ada jaringan kerja lingkaran, jaringan kerja bintang, dan menurut peranan individu dan menurut jumlah yang berkomunikasinya itu ada 2, yaitu ada contohnya perorangan ataupun komunikasi per kelompok. Di sini ada bentuk komunikasi bisnis, yaitu ada verbal dan non-verbal, di mana verbal itu seperti komunikasinya berbicara langsung atau ada menulis, mendengar, membaca. Sedangkan komunikasi non-verbal itu lebih ke sebuah simbol. Jadi pertukaran pesannya itu tidak menggunakan kata-kata seperti komunikasi pada umumnya, tetapi menggunakan gerak tubuh, ekspresi muka, lalu sikap tubuh, vokal, dan vokal yang bukan kata-kata. Lalu, mungkin untuk materi komunikasi bisnisnya cukup sekian untuk materinya, dan metode pembelajaran yang hari ini kita gunakan atau khususnya untuk komunikasi bisnis ini adalah metode inquiry gitu. Di mana metode ini guru itu memberikan penjelasan materi yang diajarkan dan kemudian guru itu memberikan tugas pada siswa di akhirnya sebagai sebuah evaluasi pemahaman siswa. Dan media pembelajaran yang kita butuhkan adalah pastinya buku dan juga PPT yang akan kita share di Google Classroom. Lalu, evaluasi pada pelajaran komunikasi bisnis ini adalah menggunakan teknik tes. Jadi, tes itu serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Berbicara mengenai evaluasi proses pembelajaran, untuk materi komunikasi bisnis pada hari ini, evaluasi yang akan saya berikan adalah murid harus menuliskan pengetahuannya mengenai komunikasi verbal dan non-verbal, dan bisa dikerjakan di dalam Microsoft Word dengan format Times New Roman and fontnya 12. Dan bisa dikumpulkan di Google Classroom, maka nanti akan ada ruang untuk mengumpulkan tugasnya dan pastinya ada tenggat untuk tanggal dan jamnya. Lalu metode penilaiannya, karena ini bersifat esai, maka penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan patokan. Karena evaluasi yang digunakan lagi-lagi adalah tes yang berupa esai, maka penilaian acuan patokan ini meneliti apa yang dapat dikerjakan oleh peserta didik dan bukan membandingkan seseorang peserta didik dengan teman sekelasnya. Jadi, melainkan dengan suatu kriteria atau patokan yang lebih spesifik. Seperti itu. Jadi kesimpulan atau sarannya, yang kita tahu bahwa materi pada hari ini adalah komunikasi bisnis, di mana kita sudah mengerti pengertian dari komunikasi apa, bisnis apa, hingga kita menemukan pengertian dari komunikasi bisnis. Ada banyak tujuan, manfaat dari komunikasi bisnis sendiri. Kita mengetahui bahwa adanya komunikasi bisnis verbal dan non-verbal. Lalu sarannya adalah mungkin lebih ke guru kali ya. Jadi sebagai para pendidik, kita bisa lebih kreatif lagi dalam hal memberikan pembelajaran, terus asah kemampuan kita dalam hal tersebut, supaya yang kita sampaikan kepada para siswa ataupun kepada para murid itu lebih mendalam. Sekian untuk hari ini, sekian untuk presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.